Baik, untuk mata kuliah Botani Farmasi pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Langsung masuk ke materi. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik berupa H2O dan CO2 oleh klorofil atau zat hijau menjadi zat-zat organik, yakni karbohidrat dan oksigen, dengan bantuan dari cahaya sinar matahari. Nah, ini merupakan reaksi secara umum ya, seperti yang sudah kita ketahui, reaksi fotosintesis. Di mana perlu kita ketahui bahwa fotosintesis ini hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi matahari. Untuk sejarahnya sendiri, itu secara singkat, jadi fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan atau penggabungan. Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Nah, fotosintesis ini menyediakan makanan bagi hampir seluruh kehidupan di dunia karena hasilnya itu merupakan karbohidrat itu ya. Untuk penemuan fotosintesis ini, di mana itu ada penemuan yang pertama itu peneliti dia mencoba memasukkan tumbuhan hidrilla ke dalam bejana yang sudah berisi air. Nah, bejana gelas itu dia ditutup dengan corong terbalik di mana di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air juga sampai penuh. Nah, itu kemudian bejana yang sudah isi corong dan tabung itu dijemur di terik sinar matahari. Tak lama kemudian, ternyata dalam bejana tersebut muncul gelembung-gelembung udara yang dimana itu menandakan bahwa adanya oksigen. Lalu untuk selanjutnya, pada tahun 1860, itu dilakukan percobaan juga di mana ada daun segar, itu dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus. Dan kemudian daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Nah, karena di sana ada karbohidrat ya pastinya, maka di situ muncul warna kehitaman. Nah, di situ menandakan bahwa dalam daun tersebut terdapat amilum. Ini merupakan beberapa perangkat untuk fotosintesis, di mana ini merupakan struktur dari kloroplas. Nah, nomor 1 kita lihat di sini yang warna kuning di luar ini merupakan membran luar. Lalu di dalamnya yang warna hijau ini, yang hijau muda ini merupakan ruang antar membran. Jadi ini membran luar dan ini membran dalam. Nomor 3 ini. Kemudian ada nomor 4 yang berwarna orange peach ini adalah stroma. Stroma itu merupakan cairan yang ada di luar tilakoid. Tilakoid itu yang mana? Tilakoid itu yang ini ya, nomor 5. Nomor 5 dan nomor 6 ini si tilakoid. Nah, di stroma ini terdapat cairan, ini cairan yang orange-orange ini, di mana cairan ini ada banyak DNA dan enzim-enzim. Lalu nomor 5 itu merupakan lumen tilakoid, itu merupakan inside of tilakoid. Jadi seperti di dalamnya tilakoid itu namanya lumen tilakoid, dan ini nomor 6 ini adalah tilakoidnya. Nah, ini lumen tilakoid. Lalu ada granum nomor 7. Nah, ini merupakan kumpulan dari tilakoid. Lalu nomor 8 ini tilakoidnya. Nah, ini. Jadi nomor 6 itu membran tilakoid, ini dalamnya lumen tilakoid, dan ini keseluruhan ini disebut tilakoid. Lalu nomor 9 ada pati yang ungu-ungu ini. Terus ada ribosom, tempat sintesis protein ya. Terus ada DNA plastid untuk bereplikasi, lalu ada plastoglobula, itu yang kuning-kuning ini merupakan lipid atau plastoglobula. Kita lanjut. Nah, pigmen sendiri itu apa? Pigmen itu ya klorofil tadi itu ya. Jadi proses fotosintesis itu tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen tersebut. Nah, sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis.
Nah, lalu di mana sih itu terdapatnya? Nah, ada di dua tempat, yaitu jaringan bunga, karang, dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan inilah terdapat kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil tersebut. Nah, pigmen inilah yang merupakan salah satu dari pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam penyerapan energi matahari. Nah, ini dia kloroplasnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di struktur-struktur itu, kalau misalkan kita lihat kloroplas dalam mikroskop, itu seperti ini ya. Kita bisa lihat membran-membran luarnya, membran dalamnya, lalu kita bisa lihat susunan dari tilakoidnya, walaupun tidak serapi di gambar yang di bawah, tapi ini merupakan tumpukan-tumpukan dari tilakoid. Kita bisa lihat stormanya yang berisi cairan-cairan yang banyak ada enzim. Nah, ini lumen-lumennya bertumpuk-tumpuk, dan ini yang merupakan grananya. Nah, granum sendiri. Nah, jadi di tilakoid inilah nanti akan terjadi reaksi terang. Dan di ruang tilakoid ini merupakan ruang di antara membran tilakoid. Nah, jadi di sini ya, di lumennya ini, di tilakoid inilah nanti akan terjadi reaksi terang. Ini merupakan proses dari reaksi fotosintesis, di mana air atau sebagai bahan dalam itu dia akan terserap dari dalam akar tanah melalui silem. Dia akan masuk molekul air itu, kemudian daun ini tempat terjadinya fotosintesis. Cahaya matahari akan diserap oleh kloroplas di dalam daun untuk menyediakan energi untuk melakukan fotosintesis tersebut. Kemudian molekul karbon dioksida dia akan masuk melalui daun melewati stomata. Apabila sudah terproses, maka molekul oksigennya akan keluar melalui stomata juga. Kemudian karbohidrat atau glukosa dia akan menyebar ke seluruh tanaman melalui floem. Lalu ini fungsi klorofil itu sudah jelas ya, tadi dia untuk menyerap cahaya melalui radiasi elektromagnetik. Nah, itu juga secara kasat mata, dimana kita bisa lihat ya gitu bahwa cahaya mataharinya tuh ke klorofil. Maksudnya terlihat tapi dengan radiasi elektromagnetik. Nah, energi tersebut diserap melalui klorofil inilah yang nanti akan menggerakkan molekul-molekul makanan ke dalam kloroplas, seperti itu. Ada dua reaksi dalam fotosintesis, yaitu pertama reaksi terang dan kemudian reaksi gelap. Baik, tadi fotosintesis itu dia terdiri dari dua tahap ya, yang disebut reaksi terang yang melibatkan cahaya, lalu reaksi gelap yang terjadi pada siklus Kelvin yang mengubah karbon dioksida menjadi gula. Kita bahas ke reaksi terang terlebih dahulu. Nah, reaksi terang ini merupakan proses untuk menghasilkan ATP dan mereduksi NADPH2. Di reaksi ini tuh dia memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Pada fotosistem 2 ini yang terjadi adalah penyerapan sinar matahari pada panjang gelombang 680, di mana pada saat sinar matahari ini masuk, elektron-elektron klorofil itu dia tereksitasi. Nah, karena tereksitasi, elektron-elektron ini akan menjadi tidak stabil. Maka, karena ketidakstabilan ini diambillah molekul air H2O untuk menyetabilkannya. Di sini, pemecahan molekul H2O itu dibantu oleh ion mangan di sekitarnya. Nah, sehingga terjadinya pelepasan ion H+. Kemudian, dengan pelepasan ion H+ ini, ternyata dia membantu mereduksi si PqH2 menjadi, PQ menjadi PqH2, yaitu menjadi plastoquinon. Nah, PqH2 ini plastoquinon. Kemudian, di sini ada sitokrom beta 6F. Nah, di sini dia berfungsi untuk membawa elektron dari fotosistem 1 ke fotosistem 2 dengan oksidasi si PqH2 ini atau plastoquinon tadi ini, dan kemudian juga mereduksi protein-protein kecil yang dinamakan PC atau plastosianin. Nah, jadi setelah itu tadi kan fungsinya untuk membawa elektron dari fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, lalu di fotosistem 1 seperti apa? Nah, elektron-elektron tersebut
yang tadinya di sitokrom 1 itu diterima oleh fotosistem 1. Kemudian si plastosianin ini kan salah satu elektronnya. Dia dan ferredoksin ini, dia mereduksi si ferredoksin ini. Kemudian setelah tereduksi si ferredoksin ini, ferredoksin inilah yang nantinya akan berfungsi untuk mengangkut si NADP berubah menjadi NADPH dengan dikatalisis oleh enzim ferredoksin NADP reduktase. Nah, kemudian mendapatkan ATP-nya dari mana? Jadi ATP itu tadi kan sesuai dengan definisinya bahwa di reaksi terang ini akan memproduksi NADPH dan ATP. Nah, ATP-nya didapat dari ion-ion H+. Yang lepas ini dia akan masuk ke ATP sintase dan membantu perubahan dari ADP menjadi ATP. Seperti itu. Nah, setelah itu didapatkanlah NADPH dan ATP tersebut. Masuk ke reaksi gelap. Nah, jadi kalau di reaksi gelap ini dia membutuhkan di sini karbon dioksida, di mana pada reaksi gelap ini terjadi reaksi ribulus bifosfat menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan karbon dioksida tersebut. Nah, 3 fosfogliserat ini atau PGA ini dia memiliki 3 buah atom C. Maka pada siklus ini apabila kita menemukan adanya 3 fosfogliserat ini, berarti dia membutuhkan 3 atom C, yang dimana artinya itu tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang mengalami siklus C3, di mana dia membutuhkan 3 atom C sebagai sumber karbonnya dalam reaksi tersebut. Nah, ini juga dibantu oleh enzim. Lalu itu tahap fisaksi karbonnya. Lalu untuk tahap keduanya ada reduksi, di mana tahap reduksi ini dia tidak langsung tereduksi ya. Yang tereduksi adalah 3 fosfogliserat menjadi bifosfogliserat tersebut. Nah, di sini tidak langsung tereduksi, di mana si 3 fosfogliserat ini dia menjadi ester terlebih dahulu, di mana jenis anhidrat asam. Nah, di mana dia mendapatkan itu kan menjadi bisfosfogliserat, itu berarti dia mendapatkan gugus fosfat di sana kan. Nah, itu didapatkan dari ATP. Nah, ATP-nya ini dia terbentuk dari reaksi cepat ADP yang berubah langsung menjadi ATP karena terfotofosfilasi. Nah, di situ dia mendapatkan ADP, kemudian terjadi reduksi di sana menjadi bisfosfogliserat tersebut. Kemudian terjadi reduksi kembali oleh NADPH. Nah, ini merupakan gugus tereduksinya lagi menjadi si G3P ini. Nah, di sini terjadi 2 kali reduksi ya, dari 3 fosfogliserat menjadi 1,13 bifosfogliserat, yang kemudian dengan bantuan NADPH menjadi G3P atau gliserid 3 fosfat. Nah, itu adalah fase reduksi. Kemudian masuk ke tahap regenerasi, di mana nanti dari si gliserid ini akan menjadi ribulus fosfat 5 fosfat, di mana di sini juga memerlukan CO2 tambahan yang berdifusi secara konstan melewati stomata. Dengan bantuan ATP, dia akan berubah menjadi si ribulus bifosfat kembali, dan siklusnya akan terulang lagi menjadi fase 1, fase 2, dan fase 3. Seperti itu. Nah, ini siklus Hatch ini adalah siklus yang terjadi sebelum masuk ke siklus Calvin, di mana karbon dioksida ini dia masuk melalui daun dengan bantuan enzim, namanya enzim fosfofenol pirufat karboksilat. Nah, di sini dia mengikat CO2 dari udara, kemudian mengubahnya menjadi oksaloasetat. Nah, ini akan berubah menjadi malat dan kemudian akan terkarboksilasi menjadi pirufat dan CO2. Nah, pirufat itu akan kembali lagi menjadi enzim, sedangkan CO2-nya ini masuk ke siklus Calvin. Seperti itu aja ya kalau siklus Hatch ini. Jadi dia mengantarkan karbon dioksida menuju ke siklus Calvin tersebut.